Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Kembali lagi di mata kuliah BK Belajar. Teman-teman, kami dari kelompok 9 pada kesempatan kali ini ingin membahas materi mengenai berbagai macam permasalahan dalam belajar. Nah, berbagai macam permasalahan dalam belajar itu ialah motivasi rendah, underachievement, prokrastinasi akademik, dan juga dropout atau yang sering kita sebut DO. Baiklah teman-teman, mohon disimak ya penjelasan dari kelompok kami. Mohon disimak videonya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jutra Warna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lemahnya motivasi belajar pada siswa di sekolah. Motivasi diri untuk motivasi belajar merupakan hal penting bagi setiap siswa, karena motivasi tersebut akan mengubah siswa untuk tetap semangat dalam belajar. Sebaliknya, tanpa motivasi tersebut, siswa akan merasa sulit untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Tentu saja hal ini akan berdampak buruk bagi kualitas dirinya, juga masa depannya. Faktanya, lemahnya motivasi diri untuk siswa ternyata menjadi masalah yang begitu serius, juga untuk dirinya dan juga orang tuanya. Siswa mengabaikan penjelasan guru, siswa lebih mementingkan bermain dibandingkan membaca buku dan lainnya. Sampai saat ini tentu kita menemukan banyak siswa yang memiliki motivasi dalam belajar, apalagi kita sebagai seorang pendidik. Untuk itu kita mengetahui apa penyebab kurangnya motivasi diri pada siswa agar ia tetap aktif dalam proses belajar. Ada beberapa penyebab yang menjadikan lemahnya motivasi siswa dalam belajar, seperti kurangnya perhatian guru terhadap siswanya. Hal utama yang perlu dilakukan sebagai seorang guru ialah mengevaluasi diri sendiri. Guru di sekolah bukan hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga sebagai motivator bagi siswanya. Peran guru dalam memotivasi siswa sangatlah penting, khususnya bagi siswa yang malas untuk belajar dan siswa yang bermasalah. Hal selanjutnya yang menjadi faktor lemahnya motivasi siswa dalam belajar adalah disebabkan karena gaya dan cara penyampaian materi oleh guru. Siswa pastinya akan merasa bosan dengan metode belajar yang monoton, penyampaian materi sehari-hari, kurangnya penglibatan media belajar, guru yang asik sendiri, dan lain-lain sebagainya. Jika demikian, motivasi siswa untuk tetap memperhatikan siswa akan lemah dan tidak memberikan pemahaman yang baik bagi siswanya. Faktor selanjutnya yaitu masalah dalam kehidupan siswa yang menjadikan lemahnya motivasi diri untuk belajar, seperti masalah keluarga, putus cinta, masalah dengan teman sebaya, bolos sekolah, dan lain sebagainya. Hal selanjutnya yang menjadikan faktor lemahnya motivasi siswa dalam belajar di sekolah adalah pergaulan yang bebas. Mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh pelajar, seperti pelecehan anak di bawah umur, mencuri, berjudi, merokok, dan sebagainya. Selanjutnya adalah faktor kemajuan teknologi yang tidak dipungkiri memang membawa kemudahan pada setiap aktivitas manusia. Meski demikian, kemajuan teknologi juga membawa dampak buruk, terutama dalam hal pendidikan. Budaya-budaya luar yang tersirat dalam fasilitas internet, program-program yang kurang mendidik, dan masih banyak hal lainnya yang dapat membuat siswa lebih asik bermain daripada belajar. Berikut ini beberapa ide yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 1.
1. Gunakan metode dan kegiatan yang beragam. 2. Jadikan siswa peserta aktif. 3. Buatlah tugas yang menantang namun realistis dan sesuai. 4. Ciptakan suasana kelas yang kondusif. 5. Berikan tugas secara proporsional. 6. Libatkan diri Anda untuk membantu siswa mencapai hasil. 7. Berikan petunjuk pada para siswa agar sukses dalam belajar. 8. Hargai kesuksesan dan keteladanan. 9. Antusias dalam mengajar. 10. Pemberian penghargaan untuk memotivasi. 11. Ciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. 12. Hindari penggunaan ancaman. Perkenalkan, nama saya Rika Zahara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam permasalahan dalam belajar, yaitu underachievement. Menurut pendapat David dan Brim, underachievement atau berprestasi di bawah kemampuan ialah jika ada ketidaksesuaian antara prestasi sekolah anak dan indeks kemampuannya, sebagaimana nyata dari tes intelijensi, prestasi atau kreativitas, atau dari data observasi, di mana tingkat prestasi sekolah nyatanya lebih rendah daripada tingkat kemampuan anak. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab underachiever. Yang pertama yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik ini meliputi yaitu gangguan kesehatan dan keadaan cacat tubuh. Yang kedua yaitu kondisi psikis. Kondisi psikis ini contohnya kurang motivasi belajar dan berprestasi. Yang ketiga yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan salah satu potensi penyebab munculnya underachiever. Yang pertama yaitu keutuhan keluarga yang mencakup keharmonisan dan hubungan antar anggota keluarga. Yang kedua, sikap dan kebiasaan orang tua terhadap kegiatan belajar anaknya. Dan yang terakhir yaitu kondisi sosial ekonomi keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari termasuk pendidikan anak. Yang kelima yaitu teman sebaya. Pengaruh teman sebaya terhadap munculnya underachiever bisa dilihat dari aspek-aspek berikut ini. Yang pertama yaitu keberadaan teman sebaya untuk dijadikan teman tukar pikir dalam mengembangkan minat dan bakat akademiknya. Yang kedua, keterlibatan dalam kegiatan kelompok teman sebaya. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Faktor penyebab underachiever yang berasal dari masyarakat yaitu yang pertama, stereotip masyarakat terhadap prestasi, yang mana prestasi belajar di sekolah dianggap sebagai satu-satunya indikator kesuksesan seseorang. Yang kedua, harapan masyarakat terhadap prestasi siswa, yang mana siswa dituntut untuk memperoleh prestasi belajar yang terbaik. Akibatnya siswa justru tertekan sehingga hasil belajarnya kurang maksimal. Selanjutnya, prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik merupakan perilaku menunda-nunda dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas akademik. Contoh dari tugas-tugas akademik tersebut misalnya menulis, membaca, belajar menghadapi ujian, menghadiri pertemuan, tugas administratif, dan kinerja akademik secara keseluruhan. Karakteristik siswa yang melakukan prokrastinasi akademik yaitu suka menunda-nunda mengerjakan tugas sampai batas waktu pengumpulan atau deadline. Kemudian, suka tidak menepati janji untuk segera mengumpulkan tugas dengan memberi alasan untuk memperoleh tambahan waktu dan memilih untuk melakukan kegiatan lain yang lebih menyenangkan. Menurut Ferrari et al., prokrastinasi dilakukan karena mahasiswa memiliki keyakinan bahwa sebesar apapun usaha yang dilakukannya dalam mengerjakan tugas, hasilnya dipengaruhi oleh faktor luar, sehingga membuat mahasiswa tersebut menjadi enggan berusaha dengan sungguh-sungguh dan cenderung melakukan prokrastinasi. Halo, perkenalkan nama saya Ica Maharani. Jadi saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai macam-macam permasalahan belajar, yaitu dropout atau yang sering kita sebut dengan DO. Nah, DO di sini yaitu di dalam sekolah. Pengertian DO sendiri sering disebut dengan putus sekolah atau keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum peserta didik itu lulus.
Nah, DO ini harus kita hindari, perlu kita cegah, karena hal ini berkaitan dengan pemborosan biaya yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Nah, sebenarnya ada berapa faktor sih yang mempengaruhi DO? Jadi secara umum itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu bisa dari peserta didik sendiri, yang kedua dari orang tua, dan yang ketiga dari sekolah. Dari peserta didik itu sendiri, faktor yang mempengaruhi terjadinya DO itu karena kurangnya motivasi atau minat belajar. Dan juga peserta didik itu merasa tidak mampu dalam menyelesaikan pendidikan. Nah, sedangkan dari sisi orang tua, karena latar belakang ekonomi yang terlalu sulit dan juga orang tua yang terlalu memanjakan anak, serta tempat tinggal yang jaraknya jauh dari sekolahan. Selanjutnya, dari sisi sekolah itu bisa saja fasilitas yang kurang memadai, guru yang terlalu kasar dan menyakiti peserta didik, dan juga aturan sekolah yang terlalu membebani peserta didik. Nah, untuk mencegah DO ini gimana sih caranya? Dari peserta didik itu sendiri, kita bisa menanamkan motivasi dan juga semangat belajar agar peserta didik itu tidak mengalami DO. Sedangkan dari orang tua itu, contohnya seperti tadi, ada latar belakang ekonomi yang sulit. Mau sesulit apapun ekonomi orang tua, sudah seharusnya orang tua berusaha untuk membiayai anaknya sekolah, karena pendidikan seorang anak itu penting untuk masa depan anaknya. Selanjutnya yang dari sekolah itu, dari sisi sekolah maksudnya kerjasama dan pendidikan yang manusiawi akan dapat mengurangi ketidakhadiran di sekolah atau yang sering kita sebut alpha. Dan juga dari bagian administrator sekolah dapat menciptakan sebuah suasana sekolah yang dapat membuat siswa merasa nyaman. Nah, para guru dan administrator sekolah ini sebaiknya memiliki tender love dan care, berlaku supel dan tegas dan berwibawa, agar seorang murid tidak merasa takut dan tidak nyaman dalam belajar. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai DO di sekolah. Semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 9, mengenai berbagai macam permasalahan dalam belajar. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dengan mudah dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.